Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 13 Maret 2025. Dalam sidang beragendakan pembuktian dan saksi, kali ini Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan dua saksi fakta, yaitu Hana Pratiwi dan Mikianto yang merupakan karyawan Hotman Paris Hutapea sebagai pelapor. Sidang pun bergulir cukup panas, bahkan ada beberapa momen perdebatan antara Rasman, saksi, dan juga majelis hakim. Namun, situasi tetap kondusif dan berjalan cukup lancar hingga selesai. Berbanding dengan dulu yang sempat protes hingga ngamuk di sidang, Rasman kini justru menyanjung profesionalitas majelis hakim. Ia bahkan menyebut bersama tim dan majelis hakim kini semacam telah memiliki chemistry, membuat Rasman optimis bahwa sidang akan berjalan sesuai yang seharusnya terjadi. Gimana persiapannya hari ini? Yang pertama, saksi atas nama Mikianto terlebih dahulu. Berarti Hana silakan di luar, tapi jangan berada di dekat ruangan sidang ini. Nanti saat giliran saudara akan dipanggil oleh penuntut umumnya. Jadi silakan saudara meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu ya. Nanti dipanggil tapi jangan pulang. Bapak boleh geser ke kanan. Tanpa paksaan dari pihak manapun. Apa adanya, apa paksaan. Terima kasih. Saudara
kenal atau pernah bertemu dengan seseorang bernama Hotman Paris Hutapea? Saudara silakan jelaskan mengenai hal tersebut. Kalau memang ada keterkaitannya, silakan. Tidak bisa. Ya. Saudara, ini pertanyaan ini. Saudara pernah mendengar nama Rasman Arif Nasution? Pernah. Nah, terdakwa itu. Iya, Itu. seorang pengacara. Seorang pengacara. Terus dengan Pak Hotman Paris Hutapea, saudara pernah bekerja atau masih bekerja dengan Pak Hotman sekarang ini? Saya bekerja dengan Pak Hotman. Saya sebagai bos di kantor. Bapak Hotman Paris Partner itu kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun sampai dengan saat sekarang. Saudara bisa jelaskan aktivitas keseharian saudara? Di kantor saya sebagai office manager. Sekaligus saya sebagai asisten Pak. Sistem dari Pak Hotman. Oke. Pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Hotman, di antaranya suatu acara di TV, yang di antaranya Pak Hotman menjadi presenter, yang di antaranya terdapat narasumber bernama Rasman Arif Nasution. Bisa dijelaskan? Jadi saya dapat jelaskan Pak Hotman itu menjadi host di salah satu stasiun TV iNews itu dari tahun 2017 dan saya selalu bersama beliau sampai saat itu. Dan saya tahu waktu acara syuting Hotman Paris Show di iNews TV itu pernah ada narasumber bernama Rasman Arif Nasution. Berikutnya dengan seseorang bernama Ikliman. Saudara bisa jelaskan apakah saudara pernah bertemu dengan seseorang bernama Ikliman tersebut? Silakan. Awalnya dari cerita Pak Hotman ke saya, beliau pernah berkenalan dengan seorang wanita bernama Ikliman. Awalnya saya dengar nama Oke. Berikutnya saudara punya Instagram. Saudara sendiri tidak punya. Kalau apakah saudara mempunyai teman bernama Anton TV yang mempunyai Instagram? Iya, dengan itu cuma satu kantor saya. Cuma satu kantor. Oke, berikutnya apa yang saudara ketahui mengenai Instagram dari informasi dari seseorang dari nama atas nama Anton TV yang berhubungan antara Rasman Arif Nasution dengan Pak Hotman? Silakan. Awalnya itu saya lihat di Instagram teman saya anak ini di akun ms_anak_tv. Dan saya lihat berdua bersama anak ini itu postingan Rasman Arif Nasution di akun @rasman nasution di Instagram. Dalam konten-konten tadi yang saudara lihat, apakah ada sesuatu konten yang menyinggung bermuatan negatif terhadap Pak Hotman? Saudara bisa jelaskan kalau memang ada? Iya, memang ada. Memang di postingan video Rasman Nasution Instagram saya lihat dari Instagramnya ms_anak_tv itu ada kata-kata pelecehan seksual dan juga di apa sih yang saudara lihat atau yang saudara baca di Instagram tersebut. Jadi dia tidak bisa menilai. Jangan saudara tanyakan pendapat dia adalah saksi fakta. Untuk itu faktanya apa yang saudara baca, yang saudara lihat tadi di Instagram mana yang diposting oleh Instagram terdakwa ini. Itu aja. Jangan ditanya pendapatnya, bukan saksi ahli, saksi fakta. Saudara saksi bisa jelaskan mengenai yang saudara lihat?
Itu Rasman Nasution mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Pada video ini Rasman Nasution menuduh Hotman tidak hanya melakukan pelecehan pada terima, akan tetapi juga kepada aspek-aspek lainnya. Selain itu, Rasman juga menuduh Hotman memiliki kaitan. Itu Instagram yang sudah ketahui kapan yang tanya. Ini postingan Rasman Nasution tanggal 30 April. 30 April. Tanggal-tanggal lain ada yang saudara lihat? Bisa diterangkan uraikan semua yang saudara ketahui saja. Sebentar ya, saya minta tolong yang di luar itu diam sedikit. Tolong. Lebih tertib. Di sini kita berputar untuk mendengar transaksi. Lanjut. Tolong. Tugas kita diminta ditertibkan. Yang di dalamnya kita dengar kepada. Lanjut. Selanjutnya postingan di akun Instagram Rasman Nasution, di mana postingan tersebut mengucapkan kata-kata bahwa aspek-aspek yang dihubungkan saudara Hotman Paris Hutapea merupakan kelompok yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual. Postingan tanggal berapa? Dalam 30 April. Selain tadi pertanyaannya setelah tanggal 30 April ada yang lain enggak? Ada Pak postingan Bisa disebutkan semuanya yang Kapan saudara berapa? ketahui. Jelaskan dulu kapan berapa? 8 Mei 2022. Postingan di akun Instagram Rasman Nasution, di mana dalam postingan tersebut Rasman Nasution mengucapkan, saya akan mengirim satu percakapan kepada Ibu Makin yang saya duga keras salah satu poin dari pelecehan yang kau lakukan. Saya kirim, saya tidak akan menyebarkan, tidak penting, kau baca. Kau yang hapus makhluk itu, kau kira itu bodoh. Saya kirim, kau baca, biar dari rumah berdebar dan tidak berdebar atau tidak berhenti atau berhenti. Selanjutnya tanggal 7 Mei 2022 postingan di akun Instagram Rasman Nasution, di mana dalam postingan tersebut Rasman mengutarakan kata-kata sebagai berikut. Itulah salah satu indikator pelecehan yang sering berada di makin. Sudah kau buka Hotman, sudah kau lihatkan, jangan berhenti, jangan tunggu. Jadi besok politik yang kau bakal belakan itu hilang awal. Selanjutnya tanggal 12 Mei 2022 postingan 12 Mei. 12 Mei itu di Kementerian PPA di akun Instagram Rasman Nasution. Saudara saya 12 Mei itu jadi setelah laporan. Kami semakin hari makin melihat bahwa chemistry kita ketemu. Dan dia sangat berlaku adil. Bayangin, baru salah sedikit saja JPU langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti saksi langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti kami salah dalam pengertian pertanyaan itu agak bias, langsung ditegur. Sehingga kita harus fokus kepada kasus. Itulah sejatinya pemeriksaan. Nah, karena itu saya berkeyakinan dan tim bahwa dua orang saksi hari ini itu adalah saksi yang kami duga dikondisikan. Lebih lanjut, Rasman juga menilai bahwa kedua saksi karyawan Hotman telah dikoordinasikan sebelum memberikan bukti-bukti di persidangan. Menurutnya, kedua saksi tampak bercakap-cakap saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga menimbulkan dugaan bahwa mereka telah berkoordinasi sebelumnya untuk menyampaikan keterangan tertentu. Kenapa? Karena pertanyaan itu mulai disenggol oleh Rahmat dikit urusan chattingan, langsung hakim
menunjukkan bahwa jangan. Jadi saya melihat posisi hakim sekarang untuk pemeriksaan saksi, ahli, fakta itu kelihatannya terbuka untuk umum. Tapi untuk nanti saya dengan Iklim Hakim mungkin akan tertutup. Jadi kawal ini agar semua proses hukum berjalan dengan baik. Bagaimana poin tentang posisi yang sangat menguntungkan saya di dalam persidangan ini nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Karena masing-masing punya perspektif, tolong dipahami, tim saya ini adalah super tim, bukan Superman. Saya butuh super tim sehingga orang-orang yang ada di tim ini punya kompetensi masing-masing. Silakan, Bang, berarti saudara. bisa dibilang abang mencurigai kedua saksi itu, Bang? Apa? Abang bisa dibilang Nanti abang saya mencurigai jawab. kedua saksi. Silakan saudara Lecu. Oke, ketua tim. Azan. Ini ya teman-teman ya. Azan, Bang, azan. Teman-teman, hari ini 2 saksi fakta dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, ini hari 2 saksi fakta loh. 2 Ya. saksi fakta ini juga yang dihadirkan oleh saudara Hotman Paris di Bareskrim. Yes. Oke? Sehingga saksi inilah yang menurut kami bisa membuat status tersangka terhadap Bang Rasman. Kedua orang saksi ini. Ya. Tapi perlu saya pastikan dan jelaskan ini hari sangat beruntung. Kenapa saya bilang gitu? Bahwa yang pertama saksi Mike menyampaikan bahwa Bang Hotman sampai saat ini dengan saudari Baik. terdakwa Iklim Hakim hubungannya baik-baik saja. Sampai hari ini. Sampai ini hari. Berarti sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Ya artinya baik-baik saja. Tetapi kan pertanyaan saya, kalau baik-baik saja kenapa dilaporkan? Iya. Ya kan? Nah, berarti ada niat tertentu. Ya, jelas hubungan HPH dengan terdakwa Iklim Hakim sangat baik-baik saja berdasarkan keterangan daripada si Demikian. Mike Yanto. Demikian. Miki Yanto, ya. Yang kedua, saksi kedua, dia menjelaskan bahwa kerugian yang dialami itu kerugian kantor, Ya. bukan kerugian dari HPH, Ya. ya, secara personal. Jadi sementara laporan ini adalah laporan secara personal. Ya. Jadi tidak ada kerugian terhadap personal, yang ada kerugian terhadap kantornya Bang Hotman. Itu jelas. Tolong kalian kawal sampai ujung putusan. Kita lihat nanti, oke? Terima kasih. Dia bukan aspri saya karena begitu dia tanggal 27 Februari 2022 saya bawa dia ke klub kita nonton tinju. Di situ dia minum whisky seperti minum air putih langsung dari botolnya, sekali teguk sepertiga botol habis. Sejak itu saya nggak mau jadi aspri lagi, tapi untuk figuran di acara The Hotman waktu itu di Trans TV saya ikut, tetap saya pakai. Ini dia foto-foto mesranya. Lihat nih betapa dia peluk aku, ya, betapa nih peluk-pelukan. Ini semua Maret, ya. Jadi kalau ada pelecehan di Februari, kena bulan Maret, ya. Begitu mesra. Bahkan ini yang paling maksimum bikin hakim tercengang. Tanggal 21 Maret, ya. Kan si Rasman mengatakan kan saya minta foto-foto seksi. Sekiranya pun benar, kalau mau sama mau, so what? Tapi ini lihat nih. 27 Maret Iklim Hakim kirim, nggak saya minta, dia punya foto hanya pakai BH doang nih, bra. Lihat nih, lihat. Tahan, Bang. Ya, lihat nih. Jadi kalau mana mungkin ada pelecehan sebelumnya kalau foto mesra aja dikirim 26 Juli, ya. Nih dia nih. Inilah WA dari si Kim ke saya. Bang Hotman, Iklim Hakim mengundang ulang tahun saya tanggal ke-22 tanggal 31 Juli, ya. Di sini dia sudah terkenal dekat sama Sultan Malaysia. Mampu membayar hotel apa sih? Langham yang paling mahal dan mengundang cewek penyanyi mahal ini. Dari yang sebelumnya waktu kenalan sama saya tinggal di daerah Mangga Besar itu loh, yang kehidupan malamnya dung gitu kan. Nah ini dia. Sementara itu, meski kedua saksinya hadir, namun Hotman Paris Hutapea justru tidak terlihat batang hidungnya di Pengadilan Jakarta Utara. Tidak sedikit warganet bertanya-tanya apakah sang advokat kembali menurun kondisi kesehatannya. Namun, lewat unggahan di media sosialnya, Hotman justru membagikan unggahan yang terkesan sangat nyeleneh. Ia dengan gaya khasnya membandingkan kegantengannya dengan Rasman, sebuah sentuhan yang mencuri perhatian di tengah jalannya proses hukumnya.
Sekarang ini ada 3 malapetaka, ada 3 malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman tidak memakai otak. Dengan penuh percaya diri, Rasman mengatakan pihaknya telah membuat para saksi Hotman babak belur dengan melontarkan banyak pertanyaan dalam persidangan kemarin. Dalam pembelaannya, Rasman menegaskan pentingnya kredibilitas saksi dalam hukum. Ia menyatakan bahwa posisi seorang saksi harus jelas apakah mereka mengetahui, mengalami, atau menyaksikan langsung suatu kejadian. Dan posisi seorang saksi harus jelas mengetahui dan atau mengalami dan atau menyaksikan. Mengetahui harus betul-betul mengetahui. Kalau dia mengalami harus betul-betul mengalami. Kalau dia misalnya menyaksikan harus betul-betul menyaksikan. Tidak boleh mungkin. Iya, saya lihat mungkin tanggal sekian. Iya, mungkin saya dengar begini. Nggak bisa begitu, bos. Ini hitam putih. Hukum itu black and white. Tidak ada abu-abu. Jadi, kalau dari saya, mau mereka tadi koordinasi setelah sidang pertama, Miki Yanto Halim itu babak belur dalam konteks pertanyaan di persidangan, maka mereka mencoba membangun komunikasi mungkin dengan saksi yang kedua tetap juga babak belur. Poinnya, saksi menerangkan banyak kejadian tempat perkara. Nah ini poinnya, banyak kejadian. Di dalam BAP faktanya dia menyatakan hanya satu kejadiannya dia mengetahui ini. Dia hanya mengetahui kalau Miki, dia hanya mengetahui di Mall Kota Kasablanka. Dan kalau si Hana, dia hanya mengetahui di Mall Pacific Place. Udah, baru poin kedua, Miki menyatakan dia tidak punya akun Instagram. Udah, artinya ini kan tempat yang berbeda mereka. Diterangkan oleh Miki lah tadi bahwa dia melihat dari handphonenya si Hana gitu. Dan di dalam mobil. Nah ini semua sudah rancu sebenarnya keterangan mereka. Nah jadi kami yakin dengan poin-poin ini, putusan pada akhirnya kalau hanya begini saksi yang dihadirkan, ini pastilah onslah. Pak Rasman harus bebas demi hukum putusannya. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk ke depan, minggu depan itu saya tanya tadi JPU akan menghadirkan saksi dari pihak wartawan. Nah ini yang saya tanda tanya nih, siapa di antara kalian ini? Jangan nanti kami anggap itu ya jangan sampailah mengkhianat ya. Tapi disebut-sebut di situ seringkali tadi sepertinya cumi-cumi. Kan disebut tadi kan, betul nggak? Dan kayaknya mengarah ke Eki gitu kan. Nah, jadi saya tidak tahu. Nah, kalau misalnya ada di antara teman-teman majelis saksi, tolong jelaskan yang benar. Karena supaya jangan berisiko hukum. Sebab kalau keterangan kami, ingat ya, Hotman akan kami laporkan, yang 2 lagi juga akan kami laporkan. Karena memberi keterangan palsu di depan persidangan, itu dugaan kami. Ya, supaya paham ya sebelum pertanyaan. Silakan Pak Iskandar. Siap. Terima kasih. Ini juga kencang tadi bertanya. Ya, rekan-rekan, mungkin saya baru kali ini ya mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Yang jelas tadi saya melihat saksi yang pertama dihadirkan Miki dan kemudian Hanan. Itu kalau BAP-nya seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi, itu seperti di copy paste, ya. Cuman perlu kita sampaikan di sini bahwa sedikit saja ada ditanyakan tadi masalah karyawan. Si Miki tadi mengatakan karyawannya 25, ya, karyawan HPH ini. Akan tetapi ketika Hanan ditanya itu 35.
mana yang sebenarnya. Itu saja pun kami tanya sudah berbeda. Karyawan yang setiap hari masuk di kantor itu aja dia berbeda pendapatnya. Jadi saya pikir ya, Majelis Hakim yang mulia, walaupun kami tadi selalu ditegur, tapi saya yakin Majelis Hakim yang memimpin perkara ini adalah untuk mencari pembuktian material. Karena pidana ini pembuktian material yang dikatakan oleh rekan kita tadi lebih terang daripada cahaya. Ya, mudah-mudahan untuk sidang berikutnya kita selalu sehat. Ya, kita berharap juga untuk sidang berikutnya itu adalah terdakwa Iklim Hakim yang akan diperiksa. Terima kasih. Pak Oli masih ngomong? Singkat aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan dari Bang. Tidak semua yang kita ngomongin tadi, saya cuma menyampaikan terkait tim kami dalam tindak lanjut sidang ke depan, kami akan solid untuk memperjuangkan Pak Rasman akan kita upayakan bebas dari tuntutan ini. Maka dari itu kami tim hukum tetap solid dalam segi apapun untuk memperjuangkan tegaknya hukum agar hak-hak klien kami tidak bisa dicopot. Dalam kasus ini, Rasman dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Junto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur mengenai penghinaan melalui media elektronik serta pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pasal tersebut berlandaskan laporan Hotman terhadap mantan asisten pribadinya Iklim Hakim serta Rasman yang bertindak sebagai kuasa hukum Iklima pada saat itu. Lantas, benarkah Rasman kini merasa percaya diri bahwa ia akan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus yang dilaporkan Hotman Paris? Karena tim saya ini jago-jago semua, kita udah bisik-bisik, ya kan? Lu nanya sana gini, sana gini. Kalian tahu lah itu. Dan itulah yang kami lakukan kepada Hotman Paris. Kalau sempat mungkin kalian ada di situ, bisa jadi dia pingsan. Untuk ke depan, minggu depan itu saya tanya tadi JPU akan menghadirkan saksi dari pihak wartawan. Nah, ini yang saya tanda tanya nih, siapa di antara kalian ini? Jangan nanti kami anggap itu ya jangan sampailah mengkhianat ya. Nah, kalau misalnya ada di antara teman-teman majelis saksi, tolong jelaskan yang benar. Karena supaya jangan berisiko hukum. Sebab kalau keterangan kami, ingat ya, Hotman akan kami laporkan, yang dua lagi juga akan kami laporkan. Karena memberi keterangan palsu di depan persidangan, itu dugaan kami. Kami mencurigai dan meragukan kesaksian dia. Kami nggak bilang palsu atau tidak palsu, nanti biar proses hukum. Tapi dari keterangan dia kontraproduktif dengan fakta yang ada. Barusan telah selesai sidang dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim mengatakan di depan persidangan tidak ada pelecehan seksual. Iklim Hakim mengakui semua apa yang saya terangkan. Iklim Hakim mengakui bahwa kata-kata penjahat seks, kelainan seks, dan kata-kata bahwa Hotman memuaskan birahi dengan seluruh aspek, kata Iklim Hakim itu bukan kata dia. Itu jadi Iklim Hakim mengatakan tidak ada pelecehan seks. Dan karena memang kan dia bilang pelecehan seks itu terjadi Februari. Sementara sampai dengan mana situ? Pakai dulu aspek saya. Boleh. Jadi. Mau bukunya, minta dulu. Mau tasnya. Ya. Tadi juga si Rasman nggak bisa berkutip. Inilah, disitulah bedanya dokter cum laude sama dokter Rasman yang nggak tahu dokternya dari mana. Ya, dia bilang pelecehan seksual Februari. Kalau ada pelecehan seksual Februari, saya tunjukkan semua nih betapa kemesraan dengan Iklim Hakim. Dia sakit, aku yang ngurusin, kirim perawat, kirim
berdansa-dansa. Sudah ini semua nih, ya. Bahkan ada Melani di situ. Dia jadi naik pamornya, jadi ikut figuran TV yang sebelumnya cuma tinggal di Mangga Besar. Anaknya ditinggal di Sukabumi demi mencari uang di Jakarta. Nah, saudara-saudara, mungkin saya tidak perlu banyak berkata-kata, tapi kalian sudah pasti dengar penjelasan demi penjelasan, pertanyaan demi pertanyaan oleh tim hukum saya, dipimpin Pak Lecu, Pak Rihat, Saudara Rahmat, Ibu Foni, Saudara Pasra, Pak Oli, Saudara Iskandar, sampai kepada saya sendiri. Dan itulah yang kami siasati, bahwa pertanyaan demi pertanyaan itu sudah dikoordinasikan supaya tidak tumpang tindih. Karena dalam pengalaman kami beracara, luar biasa memang cermatnya hakim ini, itu kita akui. Dan tidak pernah dalam sejarah persidangan yang saya ikuti, BAP saksi 1 dengan saksi 2 itu 100, bahkan bisa saya katakan 99%, bahkan hampir 100% itu hasil dari BAP yang satu ke yang 2, yang kita sebut itu seperti copy paste. Karena ini hanya beda halaman, satu 29 halaman, 27 halaman, satu lagi 23 halaman. Itu saja bedanya. Lalu rangkaian peristiwa dan keterangan yang digambarkan itu hanya beda-beda dikit. Maka agak lebih tebal keterangan dari salah satu saksi. Apakah Hana, apakah Miki. Tapi poin pentingnya adalah bahwa dua orang ini menurut kami sudah tidak cakap kedudukannya sebagai saksi. Karena mereka tidak menjelaskan apa pencemaran yang dilakukan. Nah, kenapa? Karena pertanyaan itu mulai disenggol oleh Rahmat dikit urusan chattingan, langsung hakim menunjukkan bahwa jangan. Jadi, saya melihat posisi hakim sekarang untuk pemeriksaan saksi, ahli, fakta itu kelihatannya terbuka untuk umum. Tapi untuk nanti saya dengan iklim hakim mungkin akan tertutup.